Sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nih, terima, Waalaikumsalam. Salam. terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran koordinasi tata cara pelaksanaan pekerti untuk batch 26. Perkenalkan, nama saya Fahri Alzami. Di sini nanti akan didampingi dengan Ibu Dr. Diana yang nanti akan menjelaskan tata cara dalam pelaksanaan pekerti. Nah, karena Bu Diana ini sedang berada di jalan, Bapak Ibu kena macet, jadi saya izin untuk memulai di sesi penggunaan LMS-nya. Saya izin share screen. Sebentar. Saya izin share screen. Layar saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. 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 Nah, Tapi saya Bapak belum Ibu, bisa lihat. Saya belum bisa lihat, Mas Fari. mungkin Bapak bisa live Zoom kemudian masuk kembali Bapak, mungkin agak sedikit macet mungkin Bapak. Keluar dulu gitu. Iya, keluar dulu nih Mas. Bapak. Oke. Oke ya. Bapak Ibu, tadi pagi sudah kami kirimkan link ke LMS kami ya di Kulino termasuk username dan password. Nah, barangkali Bapak Ibu kok dicek di undangan NIDN atau NUPTK-nya berbeda, bisa Bapak Ibu segera mengabari ke Pak Dian, Bapak Ibu, karena itu ada urusannya nanti waktu kita mau upload ijazahnya, sertifikat Bapak Ibu ke Sister. Jadi diharapkan nanti kalau ada yang keliru di NIDN maupun nama lengkapnya, bahwa nanti segera disampaikan ke Pak Dian ya. Ya, sama nih Bapak Ibu, kita bisa klik di sini ya, Bapak Ibu bisa cari Kulino Dinus ACID. Sebentar, saya izin ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan ya. Ini NIDN saya, katakanlah ya, ini ada contohnya. Saya klik play di sini. Ya, kalau sudah, Bapak Ibu nanti akan terlihat kelas ini ya, Bapak Ibu ya. Ada kelas yang namanya LP2K Pekerti 28 Juli 2025. Silakan Bapak Ibu tekan. Nanti akan muncul Kulino seperti ini ya, ada Lokakarya Pekerti Universitas Dianuswantoro 2025. Nah, ketika Bapak Ibu masuk, nanti di atas ada angka ya Bapak Ibu, angka 53 atau 12. Nah, angka yang di sini ini minta tolong Bapak Ibu ganti di Zoom, nama Zoom-nya Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Nah, karena apa? Ini kadang-kadang itu seringkali dari fasilitator itu menilai dari angka ini Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Pak, Zoom-nya harus di-rename sesuai apa? Sesuai dari Kulino. Misalkan 53 Faris seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak perlu sampai ke belakang. Saya Bapak Ibu cukup menuliskan 53 atau 12 ya Pak, seperti itu. Oke. Kemudian kalau sudah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini itu ada beberapa informasi ya. Kemudian ada daftar hadir peserta. Kemudian ada link Zoom. Nah, link Zoom ini linknya sama Bapak Ibu, yang Bapak Ibu masuk mulai dari Senin sampai Jumat, itu link Zoom-nya sama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tanya lagi ya, kalau misalkan bingung bisa langsung diklik saja seperti itu. Untuk passcode-nya kalau ditanyakan, passcode-nya namanya Pekerti. Seperti itu. Nah, kemudian ketika setiap kali ada kegiatan, di sini kan ada jadwal ya Bapak Ibu, dari jam 7 sampai jam 7.30, 7.30 sampai jam 8, sampai 17 sampai 18 Bapak Ibu. Nah, ini adalah agenda jalannya jalannya kegiatan kita pekerti nanti. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa diperhatikan misalkan nanti ada daftar hadir peserta ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kami minta untuk setiap kali ada materi baru, Bapak Ibu saya minta untuk menekan di sini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada yang dari Fry atau Jumat ya. Jumat 25 Juli 2025
dari jam 12 malam sampai jam 11 malam ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa submit attendance. Nah, kalau masih tanda tanya seperti ini berarti belum jadwalnya Bapak Ibu. Misalkan ini kan untuk Senin ya, jam 8. Nah, maka ini belum dibuka. Nah, Bapak Ibu, misalkan nanti sudah jamnya dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau Pak, saya tadi ini ya, misalkan di sini. Ini 8 sampai 9.15 ya, ini namanya strategi peningkatan kualitas. Kalau kita lihat di sini, ini dari jam 8 sampai jam 10 Bapak Ibu, meskipun sebenarnya dia selesainya sampai jam 9. Jadi Bapak Ibu kita kasih sparring setengah jam sampai 1 jam kalau Bapak Ibu ternyata masih asik mendengarkan materi dari fasilitator ya. Seperti itu. Nah, kalau terlambat bagaimana? Ya sudah Bapak Ibu, enggak apa-apa. Tapi nanti lain kali tetap diperhatikan ya Bapak Ibu kalau mau oh ini waktunya submit attendance, maka dari situ nanti kami minta ada bantuan dari Komting ya, Korlas ya, koordinator kelas, untuk mungkin sambil mengingatkan. Nanti dari Pak Dian ya kadang-kadang nanti akan mengingatkan Bapak Ibu sudah waktunya seperti itu. Jadi Bapak Ibu taunya ini kita presensi atau apa itu ketika fasilitatornya baru atau fasilitatornya masuk sesi kedua itu biasanya sudah masuk. Nah, caranya Bapak Ibu masuk ini tinggal klik submit attendance ya, klik submit attendance. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik hadir seperti ini. Oke, ketika sudah, Bapak Ibu bisa klik save changes. Klik. Nah, nanti Bapak Ibu akan tertulis statusnya hadir self recorded. Seperti ini. Seperti itu ya. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa ya? Jadi setiap sesi ya Mas di absen gitu ya? Betul Bapak, setiap sesi harus di absen. Seperti ini. Oke. Oke. Kemudian lanjut Bapak Ibu bisa klik di sini ya, masuk. Nah, di sini nanti ada ada jadwalnya ya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini ada materi 1 strategi, Bapak Ibu bisa unduh ya, unduh materinya, kemudian pendidikan sebagai sistem ini ada kontaknya Bu Nova dan kontaknya ya Prof Nova, maaf. Kemudian ini ada slide materi dan seterusnya. Oke ya, jadi ini ada tugas dan lain-lain. Kulino ini kami bangun dari Moodle Bapak Ibu ya, dari LMS Moodle, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah pakai. Dan di sini Bapak Ibu untuk tugasnya ini pasti adalah 1 hari atau 24 jam. Jadi kalau dibuka jam 12 siang maka akan ditutup jam 29 Juli jam 11 jam 12 siang juga. Jadi sehari ya Bapak Ibu seperti ini. Nah, terus caranya saya ngisi tugasnya gimana Pak? Nah, Bapak Ibu nanti bisa tulis di sini ya. Misalkan, ini ada contohnya latihan. Sekali lagi, latihan di sini itu tidak digunakan untuk penilaian, tapi untuk latihannya Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi caranya gimana nih? Bapak Ibu tinggal klik latihan untuk tugas, misalkan seperti ini. Kemudian lihat petunjuknya ya, silakan upload PDF atau lain-lain. Kemudian kalau sudah dibuka, pasti ada tulisannya add submission. Seperti itu. Oke, add submission-nya Bapak Ibu buka, klik. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol plus atau tinggal drag and drop. Nah, kita klik, misalkan kita klik plus ya Bapak Ibu, klik plus. Kemudian di upload file. Kemudian ada di browse, kita klik browse, klik. Kemudian misalkan kita mau pakai ini ya. Kita klik open. Kemudian tinggal klik upload this file. Kalau sudah, klik save changes. Seperti ini. Oke, ditunggu. Nah, nanti akan ada tulisannya submitted for grading. Berarti siap untuk dinilai. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan mau ngupload tinggal diupload saja. Misalkan, Pak, saya kok keliru ya, Pak. Selama belum dinilai, Bapak Ibu bisa klik edit submission ya. Bisa klik edit submission. Misalkan ini tinggal diklik di sini, kemudian tinggal di delete. Misalkan kalau tidak berkenan ya, seperti itu. Ya.
Kita klik OK, misalkan tambahkan lagi Bapak Ibu, klik browse. Kemudian mungkin ini lagi ya Bapak Ibu, kita klik upload this file. Kita klik save changes. Baik, nah nanti akan ada apa namanya, akan ada yang grading. Misalkan saya pribadi ya Bapak Ibu, saya akan coba grading. Oke, sebentar. Saya share screen di tempat lain, share yang Firefox ya. Ini ya, share. Waduh, sorry Mas Pari, saya ini laptopnya bermasalah lagi nih. Nanti bisa lihat rekaman Bapak. Gak apa-apa, nanti bisa lihat rekaman ya. Apa sambil diikuti dulu aja Bapak. Oke, oke. Oke, nah misalkan saya coba grade ya. Ya, Bapak Ibu, misalkan sudah, nanti Bapak Ibu bisa di-refresh ya. Misalkan di-refresh, nanti akan oh ternyata sudah di-graded ya Bapak Ibu. Ada catatannya enggak? Oh, ternyata kalau nggak ada catatannya berarti sudah aman. Ada feedbacknya enggak? Misalkan, oh nggak ada ya, berarti aman Bapak Ibu. Kalau misalkan ada catatannya, misalkan catatannya tambahkan RPS misalkan ya. Di sini. Ya, kalau kita refresh lagi, nanti ada tulisannya gini Bapak Ibu, ada feedback tambahkan RPS. Nah, tambahkan RPS ini Bapak Ibu nanti bisa perbaiki, kemudian tinggal di edit submission. Atau Bapak Ibu kalau misalkan tidak diminta untuk mengembalikan, untuk mengupload ulang, nih berarti kan istilahnya kayak gini Bapak Ibu. Tiap tugas yang Bapak Ibu buat itu nanti akan dikumpulkan jadi satu menjadi satu project mandiri ya Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu sambil melihat komennya, memperbaiki komennya, kemudian apa namanya dimasukkan nanti ke laporan akhir seperti itu. Ya, ini yang pertama. Terus kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini, layar saya masih kelihatan ya Bapak Ibu ya. Masih, Pak. Ya, masih Pak. Nah, ini kan tugasnya banyak ya Bapak Ibu ya. Tugasnya kan banyak nih. Ada materi, ada di tiap materi itu biasanya ada tugas ya Bapak Ibu. Ada tugas, ada tugas, ada tugas. Nah, terus saya tahu saya sudah ngumpulin dan sudah dinilai di mana. Bapak Ibu bisa lihat di posisi grades di sini ya, di grades. Diklik di sini, posisi kanan. Nah, nanti akan ada tulisannya nih Bapak Ibu. Misalkan, oh di sini ya latihan assignment saya sudah dinilai. Ini sudah lah. Bapak Ibu mungkin ada yang apa namanya kelupaan ngirim nih. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ngeklik. Ngekliknya di mana? Misalkan Bapak Ibu kita asumsikan ya Bapak Ibu latihan tugas 2 katakanlah ya, latihan tugas 1 misalkan, kita klik di sini. Ini Bapak Ibu aku langsung masuk. Pak kok nggak bisa diklik ya karena satu jadwalnya belum masuk nih Bapak Ibu. Kan dia untuk di tanggal 28 besok, berarti ini belum buka. Seperti itu kalau belum buka berarti belum waktunya. Ini berarti tombol ini tidak akan keluar Bapak Ibu. Seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian nih Bapak Ibu nanti apa namanya untuk kita nanti ada pretest sama post-test ya Bapak Ibu. Nah, pretest sama post-test ini kita menggunakan kuis Bapak Ibu. Nah, kuisnya ini Bapak Ibu bisa coba. Sekali lagi, latihan tugas dan latihan kuis itu tidak kami nilai.
yang kami nilai itu dari daftar hadir peserta dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu mau ngelihat yang latihan kuis, ini Bapak Ibu bisa klik di sini. Ya, sekali lagi ya, di sini ada Friday ya, 25 ini berarti dibuka dari tanggal 25 sampai tanggal 8 nih Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu latihan ya. Misalkan bisa klik di sini. Oke. Ya, gunakan latihan kuis ini untuk membiasakan pengerjaan pretest dan posttest. Skor kuis ini tidak mempengaruhi penilaian akhir lulusan pekerti. Hanya untuk kepentingan latihan. Ya, Bapak Ibu klik attempt quiz now. Kita klik start attempt. Nah, nanti Bapak Ibu posisinya ini ada berapa pertanyaan? Bapak Ibu perhatikan yang di kanan. Ini ada total 8 pertanyaan ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu misalkan tinggal ditulis aja nih misalkan. Ini ada 1 misalkan ya. Sekali lagi ini saya random ya, Bapak Ibu tidak tak lihat secara jelas. Misalkan yang question 2 itu saya kelewatan nih Bapak Ibu. Saya klik 1 2. Nah, nanti otomatis yang 2 itu nggak keisi Bapak Ibu. Masih putih ya. Sementara yang kalau yang sudah tak pilih tadi warnanya coklat. Ya misalkan ini saya tiktok 3, ini saya apa nih ya, misalkan latihan penelitian misalkan ya. Keterampilan misalkan. Next page, kemudian ini misalkan ya 5, kemudian pedoman ini, kemudian kita next page. Nanti ada 7 sama 8 Bapak Ibu. Misalkan di sini ini ya, misalkan saya klik finish attempt katakanlah. Saya klik finish attempt, Bapak Ibu kemungkinan nggak ngelihat yang di sini ya, tapi Bapak Ibu mungkin langsung klik finish attempt. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat, oh ada yang belum tak jawab ternyata, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu tadi sudah ngerjakan, mungkin ada yang kelupaan atau lain-lain, mungkin oh ini belum tak kerja kok. Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Klik di sini. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal masukkan. Klik seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa lari kemanapun ya. Misalkan, oh aku pengen ke pertanyaan 7. Tadi kayaknya belum tak jawab. Nah, ini Bapak Ibu tinggal langsung masuk ke sini. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik finish attempt yang di sini. Ataupun yang di sini. Tidak ada masalah. Karena sama-sama untuk menyelesaikan ya. Kita klik finish attempt. Nah, cek lagi Bapak Ibu. Oh, sudah save semua nih. Nah, sudah save semua. Maka Bapak Ibu klik submit all and finish. Jadi Bapak Ibu bisa klik submit all and finish. Kemudian klik oke. Oke, nanti akan keluar nilainya nih Bapak Ibu. Oke, nilainya 3,75 misalkan. Seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa cek di grades ya. Di grades Bapak Ibu bisa cek nilainya sudah masuk belum. Oh, sudah masuk nih 37,5% katakanlah. Ini ada tugas dan seterusnya. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Sampai sini bisa diikuti, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Ge. Saya memastikan. Oke, nah di sini Bapak Ibu diharapkan nanti ketika Bapak Ibu ikut pekerti, kameranya wajib hidup ya, Bapak Ibu. Kecuali kalau nanti ada yang mungkin ada sedang membawa bayi atau apa mungkin bisa kadang-kala dimatikan seperti itu ya, tapi dari fasilitator itu ada yang namanya nilai keaktifan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak aktif bisa jadi malah nilainya kurang. Jadi cukup hidupkan komputer, hidupkan kamera, kemudian kalau ditanya mungkin bisa menjawab dan bisa memberikan apa namanya ya, masukan atau apa nih namanya interaksi seperti itu Bapak Ibu. Oke ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu besok Senin itu bisa mulai masuk dari jam 7 ya Bapak Ibu. Nanti akan dimulai dari jam 7.30. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan pretest. Kalau kita klik pretest, ini juga nggak akan keluar ya. Karena belum keluar, belum jadwalnya nih Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, nanti ada materi 2, 3, 4, dan seterusnya nih. Kemudian nanti ada hari Selasa, ada 7 rumusan, latihan. Kemudian di sini nanti ada materi 7 dari Bu Cari ya. Kemudian materi 8, kemudian
jadwalnya lagi. Kemudian sampai ke bawah. Pak, kok ada yang ndak urut? Iya, ada yang ndak urut Bapak Ibu, tapi ndak masalah ya. Misalkan di sini kan kita terakhir dari 8, kemudian diisi sama Dokter Raden, itu langsung 13. Kenapa? Iya, sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu. Ini karena ada dosen besok itu pas di hari Rabunya itu ada kegiatan. Jadi jadwalnya kita majukan di sini. Seperti itu. Tapi nanti Bapak Ibu ketika pembuatan laporan akhirnya nanti urut ya Bapak Ibu. Nanti materinya urut. Jadi sesuaikan 9, 10, 11, 12, 13, 14 seperti itu. Dan nanti sesi terakhir ada di hari Jumat ada dari Bu Dian Retno, Bu Dr. Dian Retno, termasuk sama postes. Seperti itu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tugas mandirinya Bapak Ibu ya. Tugas mandirinya ini karena kita ini nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 8 Agustus Bapak Ibu. Jadi 8 Agustus jam 23.59. Nah, harap dikumpulkan tepat waktu Bapak Ibu ya, jangan ngelewatin karena ada beberapa fasilitator itu yang langsung ngunci di assignmentnya. Jadi kalau melewati jamnya tidak bisa nginput Bapak Ibu. Kan jadi kasihan ya, apa sayang nanti Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ya Bapak Ibu harus bisa mengumpulkan sebelum due date-nya Bapak Ibu. Apapun termasuk tugas mandiri. Nah, di sini kan ada 10 tugas luaran. 10 tugas luaran itu yang dari tadi yang Bapak Ibu kerjakan dari Senin sampai Jumat. Seperti itu. Di sini ada template laporannya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak cara mengerjakannya? Nah, Bapak Ibu itu kan eh, sudah pernah mengajar ya, Bapak Ibu. Mungkin selama 1 semester dan seterusnya. Itu Bapak Ibu mungkin bisa pakai mata kuliah yang Bapak Ibu ajar untuk mempercepat Bapak Ibu dalam pengerjaan materi dari pekerti. Jadi kan Bapak Ibu mungkin sudah punya bahannya, tapi mungkin ada yang harus disesuaikan dengan pelatihan pekerti ini, karena pelatihan pekerti ini berbasisnya OBE, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tinggal merubah, oh kemarin punya saya masih case base lah sekarang dari pekertinya dari Udinus memakai OBE, asumsikan seperti itu, maka Bapak Ibu tinggal merubah sedikit. Jangan mulai dari awal. Mulailah dari gunakan mata kuliah yang Bapak Ibu ajar atau yang Bapak Ibu kuasai sewaktu kuliah di S2 seperti itu, Bapak Ibu. Itu nggih. Nah, di sini sekali lagi penggunaannya cukup simpel. Bapak Ibu tinggal setiap kali datang ya, Bapak Ibu datang tinggal ngeklik daftar hadir peserta, kemudian sambil mendengarkan seperti itu. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke yang lain, mungkin ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu. Mas, kalau mau izin ke belakang gimana Mas kameranya? Ya, ya kalau izin ke belakang Ibu tinggal di Zoom chat saja ya Bapak Ibu ya. Izin ke belakang sebentar seperti itu. Nanti tinggal datang lagi. Kan paling ke belakang paling kan 5 menitan ya Bapak ya. Seperti itu. Iya, iya. Oke, oke. 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 Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini sepertinya Bu Diana belum masuk ya. Ya, kalau belum masuk, saya akan coba terangkan yang teknis pelaksanaannya ya Bapak Ibu. Di sini ada teknis pelaksanaannya. Ini Bapak Ibu bisa unduh. Bapak Ibu juga sambil ini saya cerita di teknis pelaksanaan bisa dicoba-coba dulu ya Bapak Ibu. Oke. Ya, saya saat ini membuka presentasi untuk peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, mohon maaf nih internetnya agak stabil. Ya, di sini nanti Bapak Ibu yang akan diliputi pertama adalah pekerti ya, ada konstruksi pembelajaran. Dan nanti kalau Bapak Ibu pekertinya sudah lulus, Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan ke sertifikasi berikutnya ya, namanya Applied Approach atau rekonstruksi pembelajaran.
Nah, kemudian untuk timeline program pekertinya, di sini kita ada tatap muka dan penilaian, maka Bapak Ibu diwajibkan membuka kamera ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selama 5 hari ada sinkronus dan asinkronus. Kemudian ada tugas mandiri yang tadi nanti ada 10 tugas ya, nanti Bapak Ibu bisa nanti tinggal dijilid jadi satu. Kemudian ada penilaian tugas mandiri yang di sini penilaian tugas mandiri ini mungkin butuh waktu ya Bapak Ibu dari fasilitator ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bisa sambil nunggu seperti itu. Kemudian online kelulusan online melalui website nanti kami akan umumkan. Untuk kegiatan tatap muka, Bapak Ibu besok Senin itu setelah nanti ada pembukaan dari wakil rektor kami, wakil rektor bidang 2 dan ada sambutan dari Kepala LPPK dari Pak Dr. Fanani. Ini Bapak Ibu nanti akan melakukan pretest. Pretest tadi yang bentuknya kuis ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ada presentasi diskusi materi, kemudian nanti juga ada prakteknya juga, kemudian ada post test. Ya, kemudian habis itu ada praktik mengajar atau micro teaching. Nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh tiap fasilitator. Kemudian materi lokakaryanya ini ada strategi peningkatan kualitas PT dan kompetensi dosen. eh, apa namanya pendidikan sebagai sistem. Sepertinya Bu Diana sudah masuk. Bu Diana sudah bisa mendengar suara saya, Bu Di? Oh, Bu Diana sepertinya belum masuk ya. Oke, lanjut. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada model pembelajaran inovatif dan soft skills, kemudian ada pembelajaran orang dewasa dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Untuk produknya ini untuk tugas mandiri ini. Tugas mandirinya ini nanti untuk produk-produknya. Kemudian ada hakikat metode pembelajaran, ada metode pemberian tugas, ada media pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan simulasi kita nanti praktik mengajar. Ya, nanti fasilitatornya ada Wakil Rektor Bidang Akademik Udinus, ada Profesor Dr. Supriyadi Rustad, MSI, kemudian ada dari Dr. Andes Agus Prayetno, kemudian ada Dr. Sunardi, kemudian Dr. Insinyur Dian Retno Sawitri, ada Dr. MG Caturiwantari, kemudian ada Dr. Ratih Setyaningrum. Kemudian ada Dr. Raden Arif Nugroho, ada Prof. Novari Jati, dan ada Pak Afandi. Nah, untuk penilaiannya ini Bapak Ibu ada nilai proses pelatihan ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada latihan. Latihannya di mana? Latihannya di sini ya Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat ada latihan di sini ya Bapak Ibu. Ada misalkan tugas latihan. Ini tuh masuk sini ya Bapak Ibu ya. Mana tadi? Masuk latihan di sini. Kemudian ada nilai tugas mandiri. Itu berarti tugas mandiri yang mana? Yang bukan, yang nggak ada tulisannya latihan, tapi langsung tulisannya adalah tugas. Seperti itu. Kemudian nanti masuk ke nilai akhir pekerti. Kemudian ada proses penilaiannya gimana nih Bapak Ibu? Dari kehadiran, dari keaktifan, dari latihan, dari post test dan micro teaching. Jadi kehadirannya itu sangat tinggi ya Bapak Ibu 15%, keaktifannya juga 15, latihan atau tugasnya itu 30%, post testnya itu 30%, dan micro teachingnya ini 10%. Nah, untuk tugas mandirinya ini apa namanya? Bapak Ibu harus ngumpulin ya. Jadi rumusan capaian pembelajaran CPL, CPMK, sub CPMK itu dapatnya yang dari mana? Yang dari sini Bapak Ibu, sub CPL, CPMK nih Bapak Ibu. Mana nggih? Saya sebentar. Ya, latihan tugas 2. Di sini ya. Rumusan pembelajaran CPL, CPMK ini berarti Bapak Ibu nanti ngumpulinnya yang di sini dari latihan tugas 2. Kemudian ada model pembelajaran inovatif, desain pembelajaran, metode pembelajaran, rencana pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti waktu membuat filenya ini dikasih apa header sendiri ya atau apa namanya cover sendiri ya Bapak Ibu nanti terus dijadiin satu.
Seperti itu. Kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran, rancangan eh, rancangan tugas mahasiswa. Ya, mungkin Bu Diana bisa ikut menambahkan, Ibu. Ya, oke. Selamat siang, Bapak Ibu. Izin untuk masuk. Terima kasih Pak Dr. Farid Azami atas penjelasannya. Oke, jadi untuk tugas mandiri ini, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diberikan waktu sekitar 1 minggu dari hari terakhir pelatihan pekerti. Kalau untuk batch 26 nanti akan dimulai dari hari terakhirnya tanggal 1 Agustus, nggih. Karena untuk pelatihan yang akan kita mulai di batch 26 ini kan dimulai 28 Juli. Jadi karena lamanya waktu pelatihan adalah sekitar 5 hari, jadi Bapak Ibu nanti di tanggal 1 Agustus itu berarti bisa mulai mengerjakan tugas mandiri seperti yang disampaikan oleh beliau Pak Farih. Nah, waktu pengerjaan tugas ini adalah selama 1 minggu, jadi sampai hari Jumat depannya di tanggal 8 Agustus. Nah, setelah tanggal 8 Agustus itu, pihak fasilitator akan melakukan penilaian atas tugas mandiri yang Bapak Ibu kumpulkan. Kemudian pada tanggal 15 akan keluar hasil dari kelulusan pelatihan ini. Nah, untuk sertifikatnya itu akan bisa Bapak Ibu nanti cek di sekitar minggu depannya lagi, yaitu di tanggal 13 Agustus ya, sekitar 13 Agustus. Dan biasanya nanti kami juga akan memberikan link untuk sertifikat secara soft file. Sedangkan untuk sertifikat secara hard file-nya nanti akan kami kirimkan ke alamat kampus Bapak Ibu masing-masing. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk penilaian ini tadi nggak ya Bapak Ibu, paling tidak Bapak Ibu mendapatkan nilai minimal yaitu 70. Di mana 70 ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Farih, terdiri dari ya tugas, kemudian kalau tes itu yang masuk berarti adalah post test karena pretest itu tidak masuk dalam penilaian ya. Jadi yang tes yang dilaksanakan besok Senin itu tidak masuk dalam penilaian, tapi dilaksanakan hari Jumat berarti itu masuk dalam penilaian dan itu sudah ada prosentasenya masing-masing. Berarti kalau misalnya sampai 70 maka peserta dinyatakan melalui biasanya kami akan terus mengupdate informasi di grup WA. Di grup WA dan nanti ada linknya nggih Bapak Ibu. Nah, seandainya Bapak Ibu sudah memiliki NIDN maka eh, sertifikat ini akan langsung kami inputkan ke sister Bapak Ibu masing-masing karena memang sertifikat ini tidak bisa panjenengan masukkan sendiri, harus dari pihak penyelenggara. Seandainya nanti pelatihan ini sudah berjalan berapa lama, ternyata mungkin ada sertifikat yang kadang-kadang mungkin Bapak Ibu mau membuka kembali di sister kok tidak ada, monggo bisa diinformasikan kepada kami, nanti kami upload ulang karena kadang-kadang kalau di refresh itu memang ada yang hilang walaupun ya seringnya sih tidak hilang gitu. Miliki sister ya yang sudah ber-NIDN biasanya akan lebih mudah ya, tapi kalau misalnya belum mungkin benar-benar dosen baru ya berarti menunggu NIDN-nya keluar. Oke, bisa di next Mas Farih. Next. Halo Mas Farih, bisakah di next? Next. Nah, ini contoh dari sertifikatnya ya Bapak Ibu, di tampak depannya adalah seperti ini kira-kira nanti akan kami mintakan tanda tangan pada Bapak Rektor. Kemudian di belakangnya itu ada rincian dari jamnya. Silakan di next lagi Mas Farid. Ya, ini adalah rincian jamnya dan jam yang ada di sini itu sudah kami sesuaikan dengan standarisasi minimal yang disyaratkan oleh Dikti di mana minimal pelatihan pekerti itu harus mencapai sekitar 88 eh, jam tatap muka ya keseluruhan ya tatap muka dan yang non tatap muka. Jadi ini sudah memenuhi persyaratan dan kami terus terus ada evaluasi nggih setiap tahun dari Dikti karena sebagai penyelenggara pekerti dan AA. Berikutnya Pak Farih.
Next, next. Ya, nah ini untuk tampilan kulinonya ya, contohnya seperti ini. Kemudian tadi mungkin sudah dijelaskan nggih oleh Pak Farid dan sudah mencoba semua. Betul ya Pak Farid ya? Oke, berikutnya. Nah, ini adalah oke, contoh dari materi eh, ya. Oke, ini adalah contoh dari materi pekerti yang di mana kalau Bapak Ibu membuka di Kulino itu panjenengan akan melihat bahwa semua materi, kemudian presensi, kemudian bahan mengajar, contoh-contoh tugas itu ada semua di Kulino panjenengan. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini harus mengakrabkan diri dengan Kulinonya, melihat semua begitu juga dengan jadwal ya, itu ada di situ. Kemudian yang terakhir, monggo, Farid, yang terakhir. Oke, jadi kami dari panitia mengharapkan komitmen dari Bapak Ibu semua untuk hadir di semua sesi materi, nggih. Karena memang kalau pelatihan pekerti ini sejatinya dilakukan sebetulnya secara offline. Dan itu syaratnya adalah minimal 88 jam. Tapi karena kita melakukannya secara online, nah, jadi kami tidak mengurangi jam yang disyaratkan, namun kami berharap semua bisa mengaktifkan kamera selama kegiatan tatap muka. Jadi seandainya nanti ada keperluan, silahkan Bapak Ibu menginformasikan kepada panitia. Dan nanti kami akan bisa melakukan pengecekan, nggih, seandainya diperlukan, karena semua sesi itu akan kami rekam. Jadi kami akan tahu apakah Bapak Ibu peserta pelatihan betul-betul ada di Zoom, betul-betul kameranya on atau tidak. Kemudian seandainya mungkin Bapak Ibu memiliki putra yang masih kecil atau mungkin ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, monggo kamera bisa di-off-kan, tapi ketika keperluan tersebut sudah selesai, kami harapkan bisa on kembali, nggih. Jadi bisa kami lihat keaktifannya. Dan tentunya keaktifan ini juga masuk dalam komponen penilaian Bapak Ibu ya, terutama di sesi-sesi masing-masing fasilitator ini. Jadi Bapak Ibu bisa menjaga keaktifan. Nah, oleh karena itu kami meminta Bapak Ibu untuk dapat merename. Jadi Bapak Ibu bisa merename nama panjenengan itu dengan nomor underscore nama. Jadi misalnya jenengan ada di kemarin di undangan yang kami kirimkan, itu ada lampiran nama-nama peserta di mana di pekerti 26 ini kan ada total sekitar 53 peserta. Nah, seandainya di lampiran itu jenengan nomor 27, berarti Bapak Ibu bisa merename 27 underscore siapa nama Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi eh, di rename tujuannya ketika nanti ada fasilitator, Bapak Ibu, fasilitator ini bisa dengan mudah mencatat siapa yang berperan aktif selama pekerti. Jadi nanti kan beliau bisa mencatat nomor-nomornya seperti itu. Kemudian mengerjakan dan mengirimkan semua latihan atau tugas sesuai dengan due date-nya ya Bapak Ibu. Jadi nanti setiap tugas itu biasanya rata-rata diberi waktu 1 kali 24 jam Bapak Ibu. Jadi seandainya misalnya fasilitatornya adalah Pak Farih, hari ini memberikan materi ini jam 2, maka biasanya batas pengerjaannya adalah sampai besok. Besok berarti 1 kali 24 jam, berarti yang akan berakhir besok di jam 2. Tapi kadang-kadang ada cut off date yang 3 hari Bapak Ibu. Cuman kalau misalnya seandainya fasilitator sudah mengatakan bahwa due date-nya 1 kali 24 jam, berarti beliau tidak memberikan spelling waktu lagi untuk panjenengan mengerjakan lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi sebetulnya untuk masalah penilaian, kemudian teknis ya mengenai tugas dan latihan-latihan yang diberikan fasilitator itu adalah
hak dari fasilitator. Jadi panitia tidak berhak untuk misalnya memberikan perpanjangan waktu atau mungkin eh, mengubah fasilitator sudah membentuk kelompok-kelompok, terus mungkin jenengan menyampaikan ke panitia, tolong saya jangan dikelompokkan yang masuk sini, itu tidak bisa. Karena semua yang membagi adalah fasilitator, gitu. Jadi upayakan untuk mengerjakan semua latihan yang disampaikan fasilitator itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Biasanya masing-masing fasilitator itu memiliki ini sendiri, eh, apa ya, kebijakannya masing-masing. Jadi memang harus mengikuti beliau-beliau. Kemudian ada saling menghargai, respect antara fasilitator, peserta maupun antar peserta. Tentunya juga panitia juga pasti kita akan merespon ya Bapak Ibu, kalau seandainya nanti ada masalah, monggo disampaikan di grup. Nanti kami akan memberikan informasi sesuai dengan yang kesulitan Bapak Ibu. Tapi seandainya misalnya seperti Bapak Ibu lupa mengisi presensi, berarti ya sebaiknya itu tidak terjadi nggih Bapak Ibu. Walaupun nanti mungkin pada akhirnya kami bisa mengecek kembali dari rekaman yang ada di Zoom, tapi diupayakan untuk tidak lupa untuk mengisi presensi. Kemudian menjunjung nilai etika dan nilai akademik. Karena kita sebagai dosen ya, sepertinya sudah hal yang sangat wajar bahwa apa yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya tidak dilakukan itu kita terapkan juga di pelatihan kita supaya sama-sama enak, nyaman. Seandainya mungkin ada fasilitator yang masih memberikan materi, jangan sampai mic dari Bapak Ibu terbuka gitu ya. Jadi nanti peserta yang lain mendengar suara-suara yang seharusnya tidak perlu didengar misalnya. Jadi itu kan bisa mengganggu peserta yang lain juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu kira-kira untuk materi kita pada siang hari ini. Pak Farid, apakah untuk kulino tadi peserta sudah banyak yang mencoba? Apakah masih ada kesulitan-kesulitan? Kayaknya sudah semua Ibu. Sudah semua. Maaf Ibu, Sudah? maaf Bu. Iya, Oke. saya sudah coba berapa kali yang kulino itu belum bisa login Bu saya Bu. Tapi saya Oke, sudah Bu japri tadi dengan Pak siapa tadi yang di grup. Farid ya. Terima kasih Bu. Iya, Oke. terima Tapi kasih ini Bu. masih belum bisa, Bu Gina. Belum bisa Bu. Karena belum Oh, direspon Pak Farid juga. oh, oke. Pak Farid mungkin bisa Iya, segera merespon Bu Gina ya. Sama Bu, sorry Bu, Oke, monggo dengan Pak Erdi. ya saya juga belum sama sekali bisa masuk ke kulinonya Bu. Ya, oke. Jadi masuk ke kulino dan bisa melihat menu-menu yang ada di kulino itu menjadi hal yang sangat penting ya Bapak Ibu, karena di pelatihan pekerti kita semua kita akan nanti akan ada di kulino. Jadi ini memang harus dicoba. Mungkin Bu Gina bisa menampilkan share screen dari jenengan atau Pak RD dulu mungkin bisa share screen, dicoba dimasukkan. Izin Bu, saya mau menyampaikan kulino saya itu harus 3 kali refresh baru dia bisa terbuka dia kan yang mau saya buka gitu. Itu apakah ada jaringan saya? Tapi kalau dilihat dari jaringan saya tuh saya lihat penuh gitu Bu jaringannya. Ya Oh maaf gitu. ya. Oke. Pak Farid mungkin bisa dibantu. Ini ada 3 peserta yang agak kesulitan. Pak Aulia ini harus di-refresh 3 kali. Kalau saya soalnya langsung bisa, Pak. Iya, nanti saya Oke, coba. monggo. Iya, nanti yang untuk username sama password akan kami kirim ya, karena ini kan saya juga handle Zoom juga ini Bapak Ibu. Kalau sambil balas Zoom sama ini kan nggak bisa. Jadi tunggu ya Bapak Ibu. Kalau Bu baik. Terima kasih Gina, Pak. apa sudah benar apa belum Bu NIDN-nya? Udah kan sesuai dengan yang di grup disampaikan dalam undangan ya Bu. Hmm. Iya, sesuai dengan itu udah saya coba tadi 2 kali, 3 kali belum bisa login. Oke, berarti Bu Gina, kemudian Pak Edi dan Pak Aulia ya tadi ya yang masih ada kesulitan. Nanti dibantu oleh Pak Farid nanti ya personally. Mungkin ada yang lain. Kalau yang sudah bisa mungkin Bapak Ibu, Pak Yosua gimana? Aman? Aman Bu, sudah bisa Bu. Saya Oke cuma ya. ingin
Masih ini Bu, apa namanya? Hmm? Ini kan saya kebetulan selain jadi dosen kan juga ada pekerjaan di ini. Nah, misal eh, 1 jam 2 jam saya ngerjain yang lain gitu masih dimungkinkan. Saya tetap tetap monitor, tapi mungkin materi kamera saya matikan sebentar gitu nggak masalah ya Bu. Kalau misalnya Em, jadi ini gambaran aja ya Pak Yosua ya bahwa Hmm. kita materi itu kan ada banyak dan memang fasilitator kita berbeda-beda ya, jadi berganti-ganti dan masing-masing fasilitator itu punya hak memberikan nilai. Nah, seandainya mungkin ya ceritanya kalau Pak Yosua agak nyambi-nyambi gitu, bisa jadi kan kurang fokus ya di satu atau dua atau mungkin beberapa fasilitator. Nah, berarti kan dimungkinkan nilainya tidak optimal karena mungkin panjenengan tidak terlalu menyerap materi dengan baik atau tugasnya kurang optimal, yaitu. Tapi kan itu kembali ke Pak Yosua ya sebenarnya kalau memang kami harapkan ya kalau mengikuti pekerti memang tidak disambi karena sebetulnya kalau disambi agak berat ya. Apalagi nanti penugasannya jenengan harus bikin RPS ya, bikin rencana pembelajaran, bikin capaian pembelajaran itu kan butuh pemikiran ya. Dan ketika apa sesi bersama fasilitator itu biasanya banyak diskusi. Nah, kalau misalnya enggak, maksudnya ketika banyak diskusi kan berarti emang kita harus fokus ya, apalagi kita ngelihat mungkin kerjaannya peserta yang lain, nah kayak gitu jadi bisa dapat insight yang lain juga. Jadi kalau saran kami Iya. sih sebaiknya tidak disambi karena ya itu tadi karena ada kesulitan-kesulitan yang dan masing-masing materi itu kan bisa jadi sulit untuk misalnya sulit untuk saya, tapi untuk Pak Yosua mungkin tidak terlalu sulit gitu ya. Kan tergantung. Mungkin kalau Pak Yosua, oh media pembelajaran wis biasa gawe gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk yang lain, wah saya harus effortnya lebih tinggi di sini. Nah itu, jadi sebaiknya memang mengikuti semua sesi dengan relatif fokus ya. Dan itu seandainya setelah pelatihan, misalnya jam 6 selesai, itu juga kan masih ada tugas yang harus diselesaikan gitu loh. Nah, kalau Iya, yang iya. itu sih memang bisa disambi, Hmm. tapi monggo bagaimana memanage-nya itu. Karena Ya, emang saya ini cuma cukup cuma padat. satu karena ada janji itu di hari Rabu itu 1 jam aja sih. Oh, Makanya nggih, ya. di waktu itu Kalau eh, karena ada pertemuan yang saya harus hadir, makanya mungkin nggih. di 1 jam itu saja sih yang Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Mungkin ya kalau seandainya bisa dikasihkan jam istirahat gitu aja, Pak. ya Kalau coba seandainya nanti bisa kalau loh. ini ya ya Oke, coba ini saya coba atur lagi. J, Terima J, kasih. Pak Yosua. Oke, terus ada pertanyaan yang lain mungkin Bapak Ibu? Monggo yang terkait dengan teknis pelatihan ya. Dan Izin kami Mas banyak, Bu. Izin, Bu. ya, monggo Pak Usep. Izin, Bu. Belum di rename ya Pak? Mungkin bisa di rename Ah, dengan nomornya ya. rename. Iya, maksudnya kemarin yang di undangan saya itu kan ada list urutan nama-nama peserta ya. Nah, itu Oh nomornya iya. dari situ Pak. Dari lampiran itu. Coba Nomor berapa jenengan. itu, Bu? Bentar, Bu. Kulo nomor piro, Bu? Nah, itu dilihat di sini. Nah, sebentar, saya coba cari di grup ya. Saya tandai lagi urutan nomor dapat dilihat pada lampiran. Oke, ya itu saya tuliskan di grup. Monggo mungkin bisa dilihat di lampiran nanti namanya Pak Usep di nomor berapa. Nah, nanti tinggal di rename saja. Tambah. Oke, oke, Bu. Oke. Bentar. Kemudian kami juga membutuhkan satu komting, nggih, Bapak Ibu. Kira-kira apakah di sini siapa ya yang bersedia menjadi komting? Jadi nanti komting ya mengingatkan saja, jangan lupa presensi atau mungkin ada apa info-info mengingatkan jangan lupa submit tugas gitu atau mungkin fasilitator memberikan informasi mengenai apa bisa dibantu mengingatkan peserta yang lain gitu. Monggo mungkin ada yang bersedia menjadi komtingnya untuk angkatan ini. Apakah ada? Bu Ika mungkin bisa membantu.
Ika. Mana ya Bu Ika? Sepertinya saya kenal ini Bu Ika nih. Ya Bu, saya di sini. Aduh Bu Ika. Gimana Bu Ika? Hmm, Boleh? Kira boleh ya? Nah, Oke. ya nanti Oke. daripada terlalu lama, nanti mohon dibantu Oke. rekan-rekan ini peserta pekerti yang lain untuk bisa tidak lupa presensi ini Bu Ika. Karena Oke. biasanya terlalu fokus pada materi terus akhirnya lupa presensi. Iya. Kadang sudah terlewat ya. Jadi mungkin nanti diingatkan dan ya kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu supaya sama-sama enak. Kemudian untuk VB-nya nanti sorean ya kami akan kirimkan supaya nanti kita bisa apa sama ya karena ini masih kebetulan masih pelaksanaan untuk pekerti yang batch 25 memang belum selesai. Jadi nanti Senin kita sudah bisa menggunakan VB yang untuk pekerti batch 26. Kira-kira seperti itu. Izin Pak Bu, Farid mau monggo. untuk link pelatihan nanti kita menggunakan Ya. link atau ada diperbarui lagi tuh link Oh Zoom-nya? tidak, untuk link kita hanya menggunakan satu link dan ini kita gunakan terus-menerus dari Senin sampai Jumat nih Pak Usap. Jadi kita tidak Nggih. pernah berubah link. Kalau ini jenengan udah bisa masuk ya berarti sudah aman. Cuman Nggih. karena siang ini kebetulan karena pelaksanaan hari terakhir pekerti yang 25 memang kita pakai breakout room. Tapi kalau besok Senin kita langsung di main room aja ya. Jadi di Oh, eh, ruangan utama masuk langsung masuk. Tidak perlu oh masuk gitu. lagi ke kamar-kamar Break. nggih. Oh, Jadi nggih, nggih. gitu ceritanya. Dan Dan besok untuk Senin berarti kita pembukaan jam 7 panjenengan sudah standby dan kita jam 8 sudah akan ada materi dari para fasilitator nanti sampai jam 9:15 dan di situ nanti ada pretest ya, pretest yang memang nilainya tidak masuk dalam komponen penilaian kelulusan gitu. Nah, seandainya Bapak Ibu nanti mungkin ada tugas yang kurang atau mungkin ada nilai yang kurang, itu biasanya akan diinformasikan oleh fasilitator ke grup ya, Bapak Ibu. Misalnya peserta nomor sekian belum mengumpulkan tugas saya, jadi mohon Bapak Ibu juga melakukan pengecekan di grup. Siapa tahu jenengan merasa sudah submit melalui Kulino ternyata belum terklik ya atau mungkin pada waktu jenengan klik ternyata sinyalnya lagi kurang bagus, ternyata tidak sampai yang kayak gitu ya. Jadi saya udah mengumpulkan kok malah dibilang fasilitator belum ada. Nah, jadi sambil check and recheck di grup ada informasi apa. Jadi biasanya fasilitator memberikan di situ. Dan ada beberapa fasilitator yang memang mengharapkan Bapak Ibu melakukan revisi. Jadi bisa jadi fasilitator itu merasa nilai jenengan kok agak sedikit. Nah, mungkin masih terlalu kecil, makanya terus fasilitator memberikan kesempatan ini tolong diperbaiki di bagian ini. Nah, mohon Bapak Ibu mengerjakan kembali dan mensubmitkan kembali sesuai arahan beliau. Nggih. Jadi bisa jadi ada fasilitator yang kalau belum diperbaiki belum saya kasih nilai nih kan. Sebenarnya karena masih ngasih kesempatan. Tapi kalau sudah lumayan udah dinilai. Nah, itu tergantung dari bagaimana komunikasi fasilitator terhadap peserta pada waktu pelaksanaan pelatihan. Jadi memang masing-masing fasilitator nih ini ya beda-beda Bapak Ibu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan diri dengan masing-masing fasilitator. Yang kebetulan nanti fasilitatornya dari Universitas Dian Nuswantoro semua, Bapak Ibu sudah tersertified, jadi beliau memang sudah expert di materi yang akan beliau bawakan masing-masing. Kira-kira begitu. Monggo ada terakhir mungkin. Kalau untuk hari ini bisa mencoba di dry run ya, yang ada di Kulino. Itu dan untuk pertemuan hari ini juga tidak masuk dalam presensi Bapak Ibu. Ini tambahan, ini tidak ada presensinya. Jadi cuma mencoba saja. Oke, jadi jangan khawatir tidak ada presensinya. Dan ini sudah direkam, kemungkinan ya nanti akan bisa dimasukkan ya
Nanti linknya biasanya di-share oleh Mas Dian sehingga panjenengan bisa kembali mengulang kalau seandainya ada yang penjelasan tertinggal. Oke, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Tanya Ibu, Monggo, Mas Alfaruk. itu Nino Gimana, Mas? terlambat mengikuti untuk presensi. Ya, kalau terlambat. Presensi ada mengikutinya lambat. Dan itu kalau masuk presensinya di Kulino atau nanti Iya, presensi dilakukan melalui Kulino. Jadi diklik aja dan selama sesi itu belum berakhir pasti masih bisa diisi gitu ya. Jadi awal ya sebaiknya awal ya supaya tidak lupa. Tapi sebetulnya selama sesi itu belum berakhir tetap bisa diklik. Dan itu nanti jenengan berarti melakukan presensi mandiri nggih diisi sendiri. Ibu apa ada tutorialnya? Tadi apa Dari belum mengikuti? Tadi saya kira sudah diberikan oleh Pak. awal-awal, ya awal-awal tapi terlambat. Oh, tadi sudah dicoba. Jadi kalau jenengan masuk Kulino itu nanti ada ini aja apa klik ke apa Di akses. presensi ya. Jadi nanti tinggal masuk aja, jenengan klik, tinggal nanti memilih yang H berarti hadir gitu ya. Nah itu nanti dia udah terekam, udah terrecord. Dicoba aja yang sekarang, kalau bisa masuk ke Kulino, kemudian coba aja mengisi presensi untuk yang hari ini, yang jam ini. Ya, baik Ibu. Oke. Karena tadi pasti dengan Pak Faris sudah ini, sudah dikasih caranya, nggih. Ya agak bingung jadinya. Ngoten. Oke. Ya nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dicoba-coba. Seandainya ada kesulitan, nanti bisa diupdate di grup, nggih, Bapak Ibu. Jenengan nomor berapa, terus mungkin bisa di-screenshotkan, nanti biar bisa dibantu. Di kami ada Mas Dian ya, yang membantu di operator dan admin. Kemudian juga ada Pak Farid yang biasanya mengenai sistem. Kalau ada problem, beliau akan insya Allah bisa membantu untuk atasin gitu. Oke, Mas Alfaruk. Oke ya, dicoba dulu ya. So, Nggak tahu. Yang penting udah bisa masuk dulu kulinonya. Nanti kalau mau buka materi ya sebenarnya tinggal klik-klik aja sih di misalnya di materinya, di siapa apa yang hari apa nanti klik aja. Nah, presensi ya mesti ada di situ juga. Contoh-contoh itu bisa di-download semua sih. Form-form yang kayak gitu. Tinggal pembiasaan aja. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Kita ketemu lagi hari Senin pagi jam 7 pagi. Semoga semua diberikan kesehatan. Jangan lupa terus mengupdate informasi yang ada di grup maupun di Kulino nggih, Bapak Ibu. Mungkin kalau panjenengan pengen mencoba ya silakan di-download untuk materi-materi yang sudah diberikan oleh fasilitator melalui Kulino. Ya, Bu Rizka Dwi dari SMIK Bina Patria. Oke, siap. Ya, kita ketemu lagi besok hari Senin ya, Bapak Ibu. Jangan lupa minum vitamin supaya sehat. Terima kasih, Iya. Bu Diana. Iya, itu lumayan 5 hari sampai maghrib terus, Bapak. Jadi harus strong ya, Bapak Ibu. Ini memang. Oke. Ya, Mas Dian bisa dibantu untuk mengambil foto, Mas Dian. Oh, Mas Dian nggak ada ya? Aduh, lupa saya karena ini pakai breaking room ya. Berarti berarti nggak bisa difoto Bapak Ibu. Nah, ya sudah Bapak Ibu nggak apa-apa. Nanti bisanya direkam nih. Kita fotonya besok hari Senin ya Bapak Ibu. Biar udah ada backgroundnya gitu loh. Ini kan masih polosan ya. Jadi kita kayak tidak menyatu ini. Ya nggak apa-apa. Besok Senin kita on cam, kita foto bareng dulu. Nanti hari Jumat depan kita juga foto bareng. Nanti dilihat perbedaan wajah sebelum dan sesudah mengikuti. Bercanda Bapak Ibu. Berarti kalau udah hari Jumat itu kan udah lega. Kalau hari Senin kan agak-agak tertekan gitu nggih.
Iya, semoga lancar semuanya bisa lulus nggih Bapak Ibu. Amin. Nggih, kira-kira seperti itu. Semoga pertemuan siang sampai sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bu Diana. Eh, Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, monggo kalau mau live duluan, monggo Bapak Ibu. Ya.